Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam menjalani hidup berumah tangga, pasti selalu ada permasalahan yang datang. Hal tersebut menjadi hal yang wajar karena dalam pernikahan adalah menyatukan dua orang dengan watak dan sifat yang berbeda dalam satu rumah dan menjalani kehidupan bersama. Setiap masalah pasti membawa pelajaran dan hikmah di dalamnya. Jika kita dapat menyikapinya dengan baik, maka masalah tersebut akan menjadi sesuatu pengalaman berharga dan mempererat hubungan pernikahan. Namun tidak sedikit masalah yang juga menimbulkan kepada jalan perceraian. Banyak kasus dalam rumah tangga, sang suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Salah satu contohnya adalah tidak menafkahi sang keluarga. Hal ini pun pasti sangat menyiksa sang istri. Karena hal tersebut banyak kaum perempuan yang ingin menuntut cerai sang suami. Wajar saja, karena menafkahi keluarga adalah kewajiban utama seorang kepala keluarga. Lalu apakah diperbolehkan dalam hukum Islam jika seorang istri menuntut suaminya untuk bercerai? Kalian juga bertanya-tanya sekarang sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut, jika suami tidak menafkahi, apa boleh istri menceraikan? Ini hukum dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Perceraian merupakan hal yang sangat berat untuk dilakukan. Hal ini sahabat beriman merupakan sebuah musibah yang luar biasa untuk setiap rumah tangga. Seakan-akan kedua orang yang telah membina rumah tangga dinilai gagal. Rasa kecewa dan sedih pasti dirasakan karena mereka mengawali dan membangun sebuah ikatan pernikahan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun hal tersebut bisa menjadi jalan terbaik bagi permasalahan rumah tangga yang ada. Banyak permasalahan rumah tangga seperti kekerasan dalam keluarga dan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kasus tersebut sangatlah menyiksa sang istri dan banyak yang ingin mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Namun hak untuk memberikan talak dipegang penuh oleh sang suami. Lalu apakah boleh seorang istri menuntut hak untuk cerai? Dan bagaimana pandangan dalam Islam tentang istri yang menuntut cerai sang suami? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah boleh istri menuntut cerai? Perceraian sahabat beriman merupakan hal yang paling dihindari dalam rumah tangga. Setiap konflik yang terjadi dalam rumah tangga harusnya diselesaikan dengan baik-baik dahulu. Diskusi dan dikomunikasikan dari hati ke hati dengan pasangan menjadi salah satu jalan terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jangan karena hanya emosi sesaat akan menghancurkan kokohnya rumah tangga yang dibangun dengan rasa kasih sayang. Namun jika sudah mendapatkan masalah besar yang dapat menyakiti salah satu dari pasangan, cerai menjadi jalan yang terbaik agar tidak ada yang tersakiti lagi. Seperti contohnya adalah dalam rumah tangga sang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sungguh sangat menyakiti hati sang istri. Jika hal itu terjadi, dalam hukum Islam memperbolehkan sang istri untuk menuntut cerai sang suami karena sang istri sudah tidak mendapatkan haknya. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jika suami sudah melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kekufuran murtad dari agama. Perbuatan syirik, maka bolehlah dia minta cerai. Yang kedua, sang suami melakukan dosa besar dan dia tidak mau bertaubat. Yang ketiga, boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki sudah hilang kontak kurang lebih 2 tahun lamanya. Yang keempat, saat sang istri tidak mendapatkan haknya, ada hak sang istri seperti perlindungan, pendidikan, nafkah, kebutuhan biologis, dan itu semua adalah hak mereka. Jika tidak mendapatkannya, maka dia boleh ajukan cerai. Dalam ceramah tadi pun sudah sangat jelas, bukan sahabat beriman, jika sang istri mempunyai hak untuk diberi nafkah dari suami. Jika sang istri sudah tidak mendapatkan haknya, maka bolehlah dirinya mengajukan cerai pada suaminya. Namun hal ini
menjadi tidak boleh jika sang istri mengajukan cerai dengan alasan yang tidak pasti. Jika sang istri tetap ngotot untuk mengajukan cerai, maka dia tidak akan menjadi penghuni surga, bahkan mencium bau surga saja tidaklah bisa. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Siapa saja perempuan yang minta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, sebagai istri tidak perlu takut untuk menuntut cerai sang suami jika dia tidak bisa memenuhi segala hakmu. Walau berat, sahabat beriman, perceraian akan menjadi jalan terbaik untuk kedua pihak jika memang sang suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Sudah pahamkah kalian sekarang, sahabat beriman? Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Suami merupakan kepala dalam keluarga yang dibinanya. Sang istri wajib patuh dan menghormatinya. Sebagai seorang kepala keluarga, sang suami harus memperhatikan sang istri dan memberikannya perhatian yang lebih, serta membinanya ke jalan Allah Ta'ala. Sebagai seorang suami juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran. Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah atau makan dan pakaian kepada para ibu atau si anak dengan makruf atau baik, yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf atau berlebihan dan tanpa bakhil atau menyempitkan, sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disemitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Menafkahi keluarga merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh suami di dalam keluarganya. Tentunya sahabat beriman dengan hasil rezeki yang halal. Hal ini pun sangat penting untuk keluarga karena keberlangsungan hidup sehari-hari keluarganya. Kewajiban tersebut juga telah ditekankan dalam Al-Quran. Dan kewajiban ayah atau suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu atau istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dosa besar akan menimpa sang suami. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Selain itu, sahabat beriman, sang istri juga berhak untuk menuntut cerai sang suami jika dirinya tidak dinafkahi oleh suaminya. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita harus bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga kita dan memenuhi hak yang ada dalam keluarga. Cerai dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerai sendiri merupakan peristiwa memutuskan tali pernikahan. Dengan putusnya tali tersebut, maka hilanglah hak dan kewajiban antara kedua pasangan itu. Hal ini pun sungguh dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Perceraian juga merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Nasai, Abu Daud, dan Baihaqi. Dalam Al-Quran juga diajarkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi. Jika terjadi ketercelaan, maka harus diselesaikan masalah tersebut dengan saling memaafkan. Hal ini pun dijelaskan juga dalam Al-Quran. Jika seorang istri khawatir akan nusyus atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia pada hakikatnya bersifat kikir. Quran Surat An-Nisa ayat 128.
Oleh karena itu, walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, kita harus tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah kita bangun. Karena sesungguhnya perceraian merupakan pilihan akhir yang paling menyusahkan kedua pihak dan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin pahamkah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.